Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Yandira Septiani Siregar, berasal dari PIAUD 22B. Di sini saya akan membahas tentang memahami kurikulum merdeka di PAUD. Ada 4 pemahaman yang utuh yang harus kita ketahui dalam memahami kurikulum merdeka di PAUD atau yang biasa disebut dengan kurma di PAUD. Yang pertama adalah kebijakan kurikulum merdeka. Yang kedua, kebutuhan perkembangan zaman. Yang ketiga, kondisi pendidikan Indonesia. Dan yang keempat, profil pelajar Pancasila. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kebijakan kurikulum merdeka. Apa saja sih yang harus dipahami dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka? Ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, garis besar kebijakan. Yang kedua, pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, proyek penguatan P5. Yang keempat, kurikulum operasional di sekolah. Hal ini dapat kita ketahui sebelum kita memasukkan adik-adik kita, teman-teman kita, atau anak-anak kita sekalian. Garis besar kebijakan kurikulum merdeka. Di sini saya akan membahas tentang beberapa garis besar kebijakan kurikulum merdeka. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi numerasi anak tersebut. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel, keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran adik-adik kita yang ada di TK atau satuan PAUD tersebut. Yang selanjutnya adalah kebijakan kurikulum merdeka atau kurma di PAUD. PAUD merupakan peletakan fase fondasi kesiapan bersekolah sebelum adanya jenjang selanjutnya. Yang kedua, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Akan kita bahas nanti. Yang keempat, menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama. Dan yang terakhir, bagaimana anak cinta dengan sekolah dan juga belajar. Baiklah, seperti yang saya bilang tadi, ada 6 kemampuan fondasi anak. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan sosial. Yang keempat, kemampuan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar maksud saya. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Yang keenam, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Baiklah, aspek kemampuan fondasi yang sudah saya sebutkan tadi ada 6. Berikut contoh-contohnya dari perilaku dari aspek fondasi yang saya sebutkan tadi. Baiklah, yang pertama yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Contoh butir perilakunya ada mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Yang kedua, bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Poin yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Contoh butir perilakunya yaitu dapat meminta tolong dan dapat mengucap maaf dan juga terima kasih. Poin yang ketiga adalah kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Contoh butir perilaku tersebut adalah mampu menunggu, dapat mempertahankan perhatian untuk mengetahui kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Maksud saya rentang waktu usianya akan diketahui nanti. Yang poin keempat adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Contoh perilakunya adalah senang datang ke sekolah. Selanjutnya mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Selanjutnya menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Poin selanjutnya adalah pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Hal ini dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Poinnya adalah mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah. Maksud saya, dia tahu mana barang miliknya dan bisa membereskan tasnya sendiri tanpa dibantu oleh teman atau guru yang sedang mengajar di TK tersebut atau di kelas adik tersebut. Selanjutnya, mampu secara bertahap
menjaga kebersihan dirinya sendiri. Seperti misal, maaf nih, seperti adik-adik kita sedang ingus, dia bisa membersihkan sendiri atau tidak bisa minta bantuan dengan gurunya yang ada di sana. Ataupun ingin ke kamar mandi atau WC maksud saya dengan izin ke gurunya tanpa ditemani gurunya. Terus poin yang selanjutnya adalah kematangan kognitif yang cukup untuk kegiatan belajar adik-adik kita tersebut seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dia belajar. Poinnya yaitu mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. Selanjutnya menyadari keterhubungan antara simbol angka atau huruf dengan kata dan bilangan. Selanjutnya mampu membilang jumlah, benda, atau objek dan menggunakan angka sebagai simbol jumlah objek atau benda. Berikut adalah struktur kurikulum PAUD. Struktur kurikulum PAUD ada terbagi dua, yaitu menjadi intrakurikuler. Pembahasan kita yang pertama adalah intrakurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Yang kedua, intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Yang kedua adalah kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan anak tersebut. Yang kedua, penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal seperti Hari Besar Nasional dan juga internasional. Dilaksanakan 1-2 proyek dengan tema berbeda dalam 1 tahun ajaran. Seperti yang saya bilang tadi, kita ada alokasi waktu untuk jenjang belajar anak, yaitu alokasi waktu di PAUD usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit atau setara dengan 6 jam per minggu. Sedangkan alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit atau 15 jam per minggu. Biasanya 5 hari sama dengan 3 jam per hari. Misal masuknya jam 8, keluarnya jam 11. Atau 6 jam per hari, 2,5 jam per hari. Berikut adalah komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun, yaitu karakteristik satuan pendidikan dan juga visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Komponen yang kedua adalah komponen utama yang ditinjau setiap tahun, yaitu ada pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang terakhir adalah lampiran. Kesimpulan dari pembelajaran di PAUD adalah belajar bermain berbasis buku sebagai sarana utama. Kalistung bukan satu-satunya dan bukan yang utama. Pembelajaran yang membangun 6 kemampuan pondasi anak dan juga pembelajaran dilaksanakan secara aktif dan interaktif untuk membangun rasa ingin tahu siswa atau anak-anak tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.